Halo, apa kabar kalian? Selamat siang. Aku harap kalian baik-baik saja. Sekarang aku ingin membacakan apakah dia memang mencintaimu atau hanya sekedar simpati. Kita akan lihat treatment dia ke kamu ya, teman-teman. Aduh. Kalau mau personal reading berbayar, ya personal reading harus berbayar. Jadi, kita akan lebih concern dan menghargai jika kalian menghubungi link di bawah itu memang dengan niatan berbayar. Tapi kalau hanya curhat-curhat, mohon maaf, karena aku under management, jadi belum bisa teman-teman. Ya, adminku agak galak soalnya. Kita satu WhatsApp tapi terhubung di beberapa komputer gitu, jadi ya kalau nggak tertibkan akan banyak spamming yang masuk begitu. Jadi mohon untuk kalian untuk chatting aku bukan untuk curhat tetapi memang untuk konsultasi berbayar ya teman-teman. Di sini kita akan lihat simpati atau biasa saja. Pertama kita ngelihat dia ini memiliki sisi kenyamanan sama kamu, ya. Dia nyaman sama kamu dan aku ngelihatnya ketika dia bertemu sama kamu, dia merasa punya kepercayaan diri. Jadi ibaratnya kamu tuh adalah orang penting gitu loh. Kamu adalah orang penting yang mungkin berhasil dia dekati, orang yang dia suka. Jadi ada pride untuk mendekati diri kamu. Setelah mendekatimu, orang ini sepertinya memang tidak lagi mencari-cari pasangan, tidak mencari-cari tambatan hati. Jadi maunya nempel terus sama kamu ya. Dan aku ngelihatnya sini ada kartu Three of Wands. Dia nih kayaknya ke depannya nih dia selalu pengen jadi yang spesial di hati kamu. Karena pada masa lalunya orang ini itu sebetulnya terlewatkan. Jadi ngedapetin kamu itu di saat yang kesempatannya sekarang ada. Dilihat sekarang ini ada kesempatan. Yang dulu dia berusaha mau deket sama kamu nggak bisa. Dia kehilangan peluang waktu itu. Dia merasa nggak percaya diri waktu itu untuk deketin kamu. Dia meragu, atau kamu punya gap sama dia. As of Wands di sini, aku ngelihatnya sih lebih kepada apa ya? Kamu tuh lebih kayak nggak peduli gitu loh, lebih nggak peduli, lebih care sama diri kamu sendiri, dan mungkin dia dulu ada minder sama kamu, ya mungkin kamu tuh harus ngedapetin cowok yang gimana kayak gitu. Ada kartu The Sun juga di sini. Kalau aku lihat lebih kepada apa ya teman-teman? Lebih kepada kamu happy dengan circle kamu aja, sampai mungkin dia nggak ada kesempatan untuk deket sama kamu, atau mungkin kamu bilang dia tuh bukan kriteria kamu dan kamu ngeliat dia tuh biasa aja. Gitu. Untuk sekarang ini, kondisinya adalah ketika dia udah deket sama kamu, dia tuh kayak khawatir banget sama kamu ya. Ada kartu 9 sword dan ada kartu Knight of Wands. Dimana dia tuh mau banget involving ke dalam setiap apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, dia tuh harus tahu. Dan di sini kalau dia bisa berbuat sesuatu yang terbaik buat kamu, ya dia akan lakukan. Aku ngelihatnya di sini 8 cups ya. Ibaratnya kamu tuh adalah orang yang dia cintai di masa lalu dan sekarang itu kamu tuh kayak dia tuh berusaha untuk mendapatkan kamu. Ya, dia memberikan semua perhatian, cintanya, sayangnya, curahannya,
itu kepada diri kamu. Walaupun masih banyak yang belum dia keluarkan energi cintanya kepada kamu. Walaupun kondisinya sekarang dijalaninya agak sulit, tetapi pelan-pelan orang ini memang ada keinginan untuk mendapatkan diri kamu. Sekarang ini dia tuh lagi bersabar teman-teman, karena kondisinya memang tidak semudah itu untuk mendapatkan kamu secara keseluruhan. Orang ini punya misi untuk mendapatkan kamu tidak hanya setengah-setengah, tidak hanya dalam masa pacaran, tetapi mendapatkan kamu dalam seutuhnya. Dia pengen hidup sama kamu, dia mau menanggung beban bersama diri kamu. Kalau misalnya kamu sudah punya anak, dia udah punya anak, dia di sini mau menanggung beban itu, asal anak-anak kalian happy ya. Dan di sini dia rela kok untuk, misalnya dia mungkin nggak punya anak tapi kamu punya anak, ya dia berhasil untuk nanggung beban kamu. Maksudnya dia mau untuk menjalani itu sama kamu dan pengen ada satu hubungan yang solid. Dari kartu di sini kita bisa menyatakan bahwa orang ini secara perasaan memang sudah punya rasa kagum sama kamu dari zaman dahulu kala. Ya. Dan kita akan lihat apakah di sini dia simpati aja atau hanya cinta. Kita lihat dulu dari simpati. Simpati di sini the devil, ya. Kemudian untuk cinta di sini ada kartu Six of Pentacles. Aku bilang di sini simpati sama kamu itu sepanjang waktu, teman-teman. Ya, simpati sama kamu sepanjang waktu. Dan 6 Pentacles di sini menunjukkan bahwa cintanya itu adalah siap untuk saling berbagi. Dan kalau aku ngelihatnya, seberapa dia nanti bisa simpati sama kamu, ya seterusnya, selamanya dia bersimpati, nggak akan luput. Jadi aku bisa bilang, energinya simpati dia tuh lebih besar ke kamu. Ya, karena dia tahu nih, dia suka sama kamu. Di situ dia tumbuh rasa simpati, tumbuh rasa sayang, tumbuh rasa pengen tahu kamu, peduli sama kamu. Dan kartu 6 Pentacles di sini ibaratnya sesuatu yang berimbang. Ya, sesuatu yang berimbang itu seperti apa sih? Kalau misalnya dia lagi ada masalah, ya kita sama-sama saling bantu. Jadi, apakah kalau orang dengan cinta saja itu lebih awet? Aku bilang enggak. Ya, cinta itu bisa aja hilang, tapi rasa simpati itulah yang membuat hubungan ini bisa terus berjalan selamanya. Aku bisa memprediksi kok kalau kamu sama seseorang ini tuh akan terjalin satu hubungan spesial dalam jangka waktu yang lama, ya. Kenapa seperti itu? Karena dia lebih besar rasa sayangnya, rasa simpatinya daripada rasa cintanya. Kalau cinta itu menurut dia untuk melihat sesuatu yang aku bilang logik, ya. Aku bisa bilang, jika kamu bertanya-tanya mengenai perasaan dia, dia tuh punya satu perasaan terhadap kamu. Dia di sini ingin melindungimu dari satu kejadian-kejadian yang mungkin kamu butuh perlindungan, melindungi fisik kamu, perasaan kamu. Itu tugas dia. Dan aku ngelihatnya dia ini memiliki sisi hati yang lembut, teman-teman. Dasarnya dia ini memiliki hati yang baik, ya, memiliki hati yang baik. Kalau cinta itu bisa luntur menurut dia, makanya dia itu ada satu kebanggaan yang kalau dibilang dia sangat tersenyum simpul lah ibaratnya, sangat bahagia hatinya ketika kamu tuh juga suka sama dia. Dan kalau aku lihat, dia ini sangat memandang kamu seseorang yang dermawan dan sangat positif. Kamu tuh senang segala sesuatunya tuh yang bersikap adil, ya. Untuk bentuk cintanya tuh dia suka memberikan sesuatu yang sebagai bentuk perhatian walaupun kecil. Kalau misalnya dia punya uang, dia akan membanjiri kamu dengan hadiah-hadiah, sebetulnya seperti itu. Tapi kalau kita bicara mengenai simpati di sini, kita bicara the devil. The devil itu tuh lebih kepada hubungan yang
jangka panjang. Kalau kita lihat dari nilai kartunya aja teman-teman, nilai kartunya di sini itu lebih kepada ini yang besar. Jadi sebetulnya daya simpatiknya dia itu ke kamu itu lebih kuat. I do care. Aku peduli sama kamu. Itu yang lebih penting. Kalau kataku cinta itu bisa datang kapan aja ya. Tetapi kalau orang yang benar-benar care dan tulus dari dalam dirinya, itu lebih kayak bisa long lasting gitu loh. Ya. Dan kalau dibilang apakah dia simpati sama kamu? Iya, dia sangat bersimpati sama kamu dibandingin dia cinta. Karena cinta menurut dia itu bukan sesuatu yang abadi, hanya sesuatu yang untuk bisa dirasakan. Sekarang cinta, besok bisa tidak cinta. Dia akan mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai dia. Tapi kalau masalah peduli, gak semua orang dalam pacaran bisa sedalam ini peduli sama kamu. Ya, jadi kalau kamu bilang kamu lebih peduli sama aku atau kamu milih cinta, kalau aku sih lebih pilih peduli. Karena kalau peduli itu lebih kepada kita bisa fleksibel dari waktu ke waktu, teman-teman. Dan itu bisa jadi cinta loh. Kalau cinta belum tentu peduli, ya nggak? Bisa aja aku cinta cuman harta kamu aja. Gue nggak peduli lo besok mau sakit kek, mau enggak kek. Tapi kalau ini memang dia peduli sama kamu. Gitu. Dia care sama kamu. Itu kan udah melebihi dari namanya batas cinta ya, teman-teman. Ini pikiran aku aja sih. Dulu aku pernah menganggap cinta itu segala-galanya. Tetapi aku sekarang lebih menginginkan pria yang sangat peduli dengan perasaan aku. Itu sih. Di sini ada kartu Nine of Cups, 3 Pentacles, dan kartu Ace of Cups. Kalau aku lihat di sini, dia sangat care, sangat ingin memberikan sebuah perhatian sama kamu, dan dia sedang berupaya bagaimana caranya supaya perasaan kalian tuh sama-sama bersatu, sama-sama luber. Ya, ini adalah tujuan akhirnya. Dia pengen melakukan celebration kalau kamu lagi sukses. Dia pengen ada di samping kamu, dia pengen melihat kamu tuh happy, dan ingin ada namanya union, atau ingin ada namanya satu hal yang dia pengen angkat ke kamu. Contohnya, aku juga ada arti loh dalam hidup kamu, dan dia ini sekarang lagi mengupayakan itu. Dan tentu aja bentukannya adalah berupa apa yang dia bisa kasih, yang bisa kamu rasakan, apa yang bisa kamu lihat, nggak cuma dari emosi dan perasaan aja. Di sini jujur aja ya teman-teman, kalau kamu tanya bagaimana kak sebetulnya pengaruh terbesar dari ininya, aku ngelihat dia ini sedang hidup yang pas-pasan. Jadi kalau kamu adalah tipe yang memang agak sedikit materialistis, kamu jangan mengharapkan uang dari orang ini terlalu banyak, karena dia itu aja menahan sebuah keinginan untuk menahan keinginannya ya untuk menyelamatkan uangnya gitu loh. Untuk menyelamatkan apa yang dia punya, dia harus menjauh walaupun dia pengen. Dan di sini dia sekarang itu lebih banyak untuk menunggu momen itu datang. Lebih mengambil sedikit-sedikit buah dari kesabaran yang dia sudah kerjakan gitu loh. Dia kayak starting dari nol lagi. Dan ini kenapa ada kartu kerja keras. Aku lihatnya kartu untuk kalian itu nanti bisa kerja sama. Apa yang harus ditonjolkan, apa yang harus dipreparekan ke kamu. Nah, itu dia lagi work on it. Nah, dan kenapa untuk efek hangman ini, efek untuk menunda sementara waktu itu ada, ya karena dia harus bisa mensinkronkan kartu 3 Pentacles ini, bagaimana kamu melihat, bagaimana kamu treat dia, dan kalau bisa dia lebih bisa men-treat kamu dengan lebih baik. Setelah itu, tujuan akhirnya adalah membuat hubungan kalian itu bersatu. Ini cintanya tuh udah pasti ada terus ya. Gitu loh teman-teman. Jadi kamu jangan berpikiran bahwa orang itu tidak mengucapkan kata cinta berarti dia nggak cinta sama kamu. Tetapi dari hal-hal kecil, dari hal perhatian, kayak teman aja tuh sebetulnya sudah ada rasa cinta, tapi cintanya sebagai teman. Kalau aku sih lebih peduli sama orang yang memang
simpatik sama aku ya, karena dengan simpati tuh dia bisa menerima aku lebih secara keseluruhan. Kalau dari cinta aja, dengan apa yang kita lihat kita bisa jatuh cinta. Kayak contohnya aku cinta dengan mobilku gitu kan, karena tampilannya bagus banget, menarik hati gitu. Contoh, di sini aku lihat ada kartu King of Pentacles ya. Tujuan dari orang ini adalah membuat kamu tuh bahagia. Bahagianya itu memang secara materi sih teman-teman, secara materi, secara apa yang kamu mau dan dia tuh ada. Dan menurut aku sih orang ini memang pekerja keras ya, karena memang tujuannya adalah kesuksesan. Jadi sukses dari segala-galanya. Walaupun orang lain itu mungkin nanti nggak begitu care dengan hubungan kalian, tetapi asal kalian tuh saling bersama, dia tidak akan merasa sendiri. Dia tuh selalu merasa kayak gini loh, uang itu adalah salah satu juga sumber kebahagiaan, dan aku pikir orang ini sangat logik dalam hal itu. Jadi cinta itu juga harus dibarengin dengan uang yang cukup. That's why, dan kenapa sampai saat ini mungkin dia belum berani bertindak banyak sama kamu, dan masih ada kartu The Hangman, ya ini tujuan akhirnya. So, ada kartu Temperance di sini sebagai penutup dari pembacaan ini. Kartu Temperance itu menyatakan bahwa kamu haruslah bersabar-sabar dahulu. Kenapa kamu harus bersabar dahulu? Karena kesempatan-kesempatan itu tuh masih ada di depan mata kok, teman-teman. Ya, harus kamu hindari adalah sisi-sisi atau banyak galaunya, itu nggak boleh. Kemudian kartu Temperance di sini mengajarkan kita tuh untuk lebih seimbang, lebih sabar, nggak usah terlalu terburu-buru dalam menginginkan sesuatu, apalagi kita menuntut sesuatu dari seseorang yang sebenarnya kalau aku bilang itu nggak perlu-perlu banget. Tapi bagaimana kamu tuh menuntut hidup untuk dirimu sendiri dulu deh. Gitu loh. Dia ini sementara ini anggaplah kalian sama-sama berjuang dan dia ini datang sebagai vitamin untuk kamu. Jadi jangan tuntut dia terlalu besar. Kalau misalnya dia hanya semaksimal itu saat ini ya, untuk saat ini membahagiakan kamu hanya sampai segitu, ya udah jangan minta yang lebih. Kok dia nggak datang-datang, kok kamu belum datang-datang, kok kamu nggak ini. Ya mungkin jarak rumah kamu tuh jauh banget teman-teman, dia nggak punya kendaraan ya. Kamu harus menunggu, ya entah salah satu dari kalian yang punya kendaraan ya silakan temui, kan gitu. Hanya itu sih sebetulnya, kita tuh berpacu sama waktu dan hanya waktu yang bisa menjelaskan dan menyelesaikan. Oke? Kalau kalian ingin personal reading secara pribadi dengan aku, menanyakan seseorang yang kalian suka, silahkan dengan kondisi berbayar. Kalau tidak berbayar, tidak akan dilayani ya teman-teman. Kita sama-sama berprofesi itu mencari uang dan mencari solusi. Begitu. Kita lihat di sini. Ada apa ya? Huruf-huruf yang mungkin mengingatkan kamu sama seseorang, mengingatkan kamu ke dia, mengingatkan dia ke kamu, ya apapun itu energinya silakan dibaca, dilihat. Ya ada L, N, G, Q, E, C, F, V, O, Z, S, R, T, U, H. Jika memang ini ada kaitan dengan namanya, ya itulah dia. Terimalah energinya, klaim energinya, bersabarlah. Terima kasih, selamat siang, bye-bye.